Bagaimana bertahan hidup pada Perang Dunia Ketiga? Dunia sedang di pinggir Perang Dunia yang lain. Sebagai warga sipil Anda merasa satu-satunya yang dapat Anda lakukan adalah menunggu berita mengenai apa yang terjadi berikutnya. Namun ketika Anda melihat ledakan besar di kejauhan dan rumahmu mulai bergoncang, serangan pertama sedang berlangsung. Dan dengan tidak adanya instruksi resmi dari pemerintah, bagaimana supaya tetap aman, nasibmu ada di tanganmu sendiri. Bagaimana bertahan hidup di Perang Dunia Ketiga? Hubungan internasional cukup tegang sekarang ini, sehingga dugaan mengenai Perang Dunia merebak tidak dibuat-buat. Beberapa negara seperti Swiss, Jerman, Lituania bahkan mengajari warga negara mereka untuk mempersiapkan diri untuk potensi perang. Jadi haruskah Anda ikut mempersiapkan diri? Apa yang harus Anda lakukan jika kota tempat tinggal Anda menjadi zona perang? Bagaimana Anda meluputkan diri? Kemana tempat yang aman untuk pergi? Berikut ini beberapa tips bagaimana Anda dapat bertahan hidup. 1. Persiapkan diri untuk bencana. Sebagian orang mungkin berpikir Anda sudah gila, namun tidak pernah terlalu awal untuk mulai merencanakan suatu keadaan darurat nasional. Anda akan memerlukan alat bertahan hidup dasar. Tidak harus yang lengkap, hanya beberapa persediaan dasar di dalam tas atau wadah yang mudah dibawa. Anda harus memiliki kebutuhan seperti air, makanan tahan lama, dan obat P3K, dan sebuah pisau multiguna. Ketika Anda sudah memiliki semuanya, mulai membuat rencana darurat. Bahas lokasi pertemuan keadaan darurat, dalam hal terjadi serangan. Tentukan tempat yang aman dan familiar, kemana keluarga Anda akan pergi untuk perlindungan atau untuk bertemu kembali. Dan pastikan untuk mempraktekkan rencana darurat ini, sangat mudah untuk melupakan semua detail selama kepanikan krisis nasional. Dan itu membawa kita pada poin berikutnya. 2. Jangan panik ketika serangan terjadi. Ya, ini lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Namun dalam hal krisis, adalah krusial untuk fokus dan membuat keputusan berdasarkan logika, bukan emosi. Pindah ke lantai yang lebih bawah dari rumahmu dengan segera. Jika Anda tinggal di sebuah gedung, jangan gunakan lift, namun gunakan tangga. Berada di lantai basement ketika serangan berlangsung, akan mengurangi peluang Anda terluka. Jika Anda cukup beruntung luput dari serangan awal, jangan sia-siakan waktu mulai memeriksa rumah Anda dengan cepat. Putuskan jika rumah masih bisa ditinggali, sebagai tempat berlindung yang memadai untuk diri Anda dan keluarga. Jika kerusakan pada rumah Anda signifikan, Anda perlu pindah, dan mulai mencari tempat alternatif untuk tinggal. 3. Menjauhlah dari potensi target. Sekarang kota Anda berada di bawah serangan, paling baik Anda menjauh dari sesuatu yang mungkin menjadi serangan berikutnya. Ini berarti setiap gedung penting atau terkenal, monumen, jembatan besar, terowongan dan pangkalan militer yang diketahui. Anda harus menghindari jalan besar dengan cepat, karena hanya masalah waktu, sebelum ada kekacauan di jalan. Gunakan peta yang rinci untuk menemukan rute alternatif kota dengan lalu lintas yang lebih sedikit, selama evakuasi. Aplikasi telepon GPS juga baik, namun Anda tidak tahu berapa lama Anda dapat mengandalkan jaringan telepon seluler. 4. Cari tempat berlindung. Untuk kesempatan terbaik Anda untuk bertahan hidup, Anda perlu mengatur suatu home base baru jauh dari pertempuran. Ini mungkin suatu balai rakyat, rumah sakit, mal belanja, stasiun kereta bawah tanah atau rumah teman. Yang penting, Anda mencari suatu lokasi yang masih memiliki air mengalir, listrik dan pemanas. Ingat bahwa aliran listrik dapat mati setiap saat, sebagai akibat dari pemboman atau bahkan serangan cyber. Jadi barangkali Anda ingin mencari di suatu tempat yang juga memiliki bahan bakar atau pembangkit listrik tenaga matahari, untuk berjaga-jaga. 5. Siap siaga untuk perang nuklir. Jika perang dunia pecah, pada hari dan abad ini, senjata nuklir mungkin digunakan. Dan itu benar-benar mempersulit rencana emergensi Anda. Jika Anda melihat kilatan nuklir, hal pertama untuk dilakukan adalah berada di belakang dinding atau beton. Dalam hal gelombang goncangan datang ke arahmu, maka Anda harus mencari shelter tertutup, dengan cepat. Anda punya waktu 15-20 menit sebelum jatuhan radioaktif nuklir mulai berjatuhan ke tanah. Jadi, tutup mulut dan hidung Anda dengan kain lap dan tutup mata Anda. Ya, ini mungkin membuat lebih sulit untuk mencari shelter, namun itu akan melindungimu dari kemungkinan jatuhan radioaktif nuklir. Usahakan untuk mencapai bagian tengah dari suatu bangunan, di mana Anda dapat terlindung dengan tembok yang tebal, dan idealnya di bawah tanah. Ketika Anda telah menemukan shelter, pastikan untuk melepaskan baju Anda dan penutup mulut Anda. Masukkan ke dalam kantong plastik, dan bersihkan badan Anda sesegera mungkin. Dan buat diri Anda nyaman. Anda harus tinggal di shelter Anda paling tidak selama 1 hari untuk memastikan bahaya radiasi telah hilang.
Dengan tips ini, Anda akan mampu tinggal bersembunyi di suatu tempat yang aman sampai semua ini berakhir. Sekarang yang perlu Anda khawatirkan adalah menjaga kewarasan Anda sementara menunggu sendirian di sebuah shelter. Demikianlah video mengenai 5 langkah untuk selamat pada Perang Dunia Ketiga, yang sekarang ini adalah suatu kemungkinan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe dan tekan lonceng notifikasi untuk video-video bermanfaat berikutnya dari Siaben Survival. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare.